ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Para hadirin dan hadirat, ikhwan akhwat, Bapak Ibu, jamaah sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para jamaah azanillahu wa iyyakum ajma'in, kembali kita lanjutkan pembahasan kajian rutin di dalam kitab Ad-Da' wa Dawa karya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dan kita masuk dalam pembahasan di halaman 515. Halaman 515. Namun mulainya maaf ya, halaman 514 sudah selesai kemarin tentang rincian kebaikan-kebaikan Allah. Kemudian setelah kita menyebutkan rincian kebaikan-kebaikan Allah yang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, hendaknya semua ini menjadi faktor pendorong bagi hati manusia untuk beribadah kepada Allah dan mencintainya. Jadi semua kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana sudah dirincikan di sini, pemberian, pencegahan, keselamatan, cobaan, keadilan, karunia, dan lain sebagainya, ini adalah faktor pendorong bagi hati manusia untuk beribadah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Baik, di halaman 515 ini rincian berikutnya. Jadi pembahasan ini para jamaah azanillahu yakum adalah pembahasan dengan judul Al-Ishqu, mabuk asmara, kasmaran. Nah, kemudian diberikan solusi, diberikan arahan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya cinta yang sesungguhnya, cinta yang paling mendalam seorang hamba hendaknya dijadikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang lebih dia cintai daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mencintai selain Allah, ada yang hukumnya haram, apalagi melebihi kecintaan kepada Allah seperti mencintai sembahan-sembahan selain Allah. Mencintai sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sifatnya wajib, yaitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan mencintai selain Allah. Ada yang sifatnya mubah, dan ketika mubah bisa menjadi ibadah,
jika diiringi dengan niat ibadah, yaitu mencintai manusia, pasangan suami istri, anak kepada orang tua kepada anak, kepada sesama hamba Allah. Nah, kalau cinta kepada sesama manusia ini diniatkan ibadah kepada Allah, maka ini akan meningkatkan keimanan seorang hamba. Nah, jadi pembahasan cinta di sini setelah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan tentang banyak kisah-kisah hamba yang mencintai hamba lainnya. Kemudian di sini pada intinya adalah bagaimana seorang hamba benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkanlah rincian-rincian kebaikan yang Allah berikan kepada hamba agar benar hati kita ini sadar, hadir, yakin betapa banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Maka bagaimana mungkin kita tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Baik, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau berkata, terlebih lagi dia membiarkan, menutupi dan menjaga hamba ketika berbuat maksiat. Sampai-sampai ketika hamba tersebut menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk bermaksiat kepadanya, yang hal ini juga merupakan faktor pendorong yang paling besar untuk mencintainya. Ya, bahkan di dalam kalimat ini beliau menyebutkan ada seorang hamba yang menampakkan kemaksiatannya, menceritakan kemaksiatannya, tapi Allah tetap berusaha menutup aibnya. Ya, mungkin sampai ke beberapa orang, tapi Allah berusaha. Ya, dalam tanda kutip, Allah tetap, bukan berusaha ya, Allah tetap menjaga dan menutup aib-aibnya. Padahal dia menyampaikannya. Atau ada orang yang menyampaikannya, ada orang yang menyebarkannya, tetapi Allah Subhanahu wa taala menutup aib-aibnya. Lihat maha baiknya Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan kepada kita semuanya. Baik, kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan di paragraf yang keempat, halaman 515, paragraf keempat ya. Dia, yaitu Allah, mencintai hamba dengan memberikan nikmat kepadanya. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita berarti tanda cinta Allah kepada kita. Itu secara umumnya. Tapi ada ya, kita harus sadar juga Bapak Ibu sekalian, tapi ada orang yang diberi nikmat oleh Allah, namun Allah maksudkan nikmat tersebut adalah azab. Namun Allah maksudkan nikmat tersebut adalah hukuman yang membuatnya berpaling dari Allah, yang membuatnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat nikmat yang Allah berikan kepada hamba, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, padahal Allah sama sekali gak butuh sama hamba tersebut. Jadi kalau kita baik sama orang, bisa jadi ada butuhnya, bisa jadi ada kepentingan, entah kepentingannya urusan dunia atau akhirat. Misalnya dia gak butuh balas jasa, tapi mungkin didoakan. Misalnya, ya. Sebaliknya, hamba tersebut membuatnya murka dengan berbuat kemaksiatan padahal dia butuh kepadanya. Jadi kita butuh sama Allah, tapi Allah gak butuh kepada kita. Dan ketika Allah tidak butuh kepada kita, tapi Allah juga kasih nikmat sama kita. Itu maksudnya. Karena misalnya kita melakukan ibadah, Pak, melakukan ketaatan, kita butuh sama Allah. Butuh apa? Butuh balasannya. Apakah dibenarkan? Maka jawabannya dibenarkan. Jadi berharap balasan, kalau itu ditujukan kepada Allah, memang seperti itu kaidahnya. Ibadah agar Allah memberikan nikmat kepada kita.
Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, ingat, nikmat apa yang kita harapkan? Nikmat akhirat, bukan nikmat duniawi. Karena kalau kita beribadah kepada Allah dengan niatan nikmat duniawi, maka justru di situ niat kita berarti tercemar. Niat kita rusak. Niat kita cacat. Kenapa? Mengharapkan balasan dan imbalan duniawi. Nah, ada kalimat kemudian di 2 paragraf berikutnya. Demikian pula kemaksiatan dan kerendahan hamba tidak memutuskan kebaikan Rabb Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Jadi Allah gak putus-putus kasih kebaikan kepada kita. Maka bagaimana hati kita tidak cinta sama Allah, sedangkan Allah begitu baiknya kepada kita. Kalau ada orang baik saja sama kita, bisa kita katakan hampir-hampir sulit kita melupakannya. Bahkan bisa jadi mustahil untuk melupakannya. Lalu bagaimana melupakan Allah? Lalu bagaimana seorang tidak mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala? Oleh karena itu, seburuk-buruk celaan dan hinaan layak ditujukan bagi seseorang yang tidak mau mencintai zat yang semua urusan ada padanya. Bahkan justru dia bergantung kepada selainnya. Jadi kalau kita tahu tentang Allah, semakin mendalami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, maka gak mungkin hati kita ini bergantung kepada selain Allah. Maka gak mungkin hati kita ini mencintai, dan kecintaan tersebut melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, padahal semuanya, lihat, semua nikmat, bahkan keburukan ditutup sama Allah. Bentuk rizki dan lain sebagainya Allah yang datangkan kepada kita. Baik, nah ini kalimat yang kami jadikan sebagai tema atau judul kajian ya. Lihat kalimatnya. Sesungguhnya setiap orang yang kamu cintai dan mencintaimu, jadi saling mencintai. Kamu cinta kepadanya, dia cinta kepada kita. Hanyalah menginginkanmu untuk kepentingannya. Hanyalah menginginkan kita untuk kepentingannya. Ini secara umum. Bisa dipahami? Kita mencintai dia, dia mencintai kita, maka lihat, dia hanyalah menginginkan kita untuk kepentingannya. Ya, suami, maka istri penting diberi nafkah. Betul kan begitu ya? Jadi kecintaannya ada kepentingan, walaupun kepentingan yang mubah dan manusiawi. Ya buktinya banyak yang kemudian berpisah, bercerai. Kenapa? Gak dinafkahi. Dan memang uzur, silahkan. Berarti kan ada kepentingan yang dia harapkan. Dinafkahi, diperhatikan. Kepentingan atau bukan itu? Kepentingan kan? Kepentingan. Enggak, Ustadz saya tulus lillahi ta'ala. Oke, gak dikasih uang. Tapi butuh perhatian gak? Butuh perhatian. Butuh dicintai atau tidak? Butuh dicintai. Sedangkan Allah, perhatikan, sedangkan Allah menginginkanmu semata-mata untuk kepentinganmu, bukan untuk kepentingan Allah. Lihat bedanya cinta Allah dengan cinta makhluk. Jadi Allah menginginkan kita. Maksudnya apa menginginkan kita ini, Bapak Ibu? Apa maksudnya? Allah menginginkan kita. Maksudnya apa? Di antaranya Allah menakdirkan kita, memudahkan kita beribadah. Apakah Allah butuh ibadah kita? Enggak butuh. Allah butuh dengan kajian kita? Enggak butuh. Allah butuh dengan dakwahnya para dai, para ustadz? Enggak butuh. Allah butuh dengan penyampaian risalahnya oleh Nabi kita Muhammad SAW? Enggak butuh. Allah butuh dengan malaikat Jibril? Allah enggak butuh. Allah menginginkan kita beribadah kepadanya hanya semata-mata untuk kepentingan kita semuanya.
biar kita dapat balasan yang baik, biar kita dapat masuk ke dalam surga. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa para hadirin dan hadirat, azanillahu iyyakum. Semua yang mencintai kita, yang dekat dengan kita, ada kepentingan pasti. Apapun itulah kepentingan. Walaupun misalnya tidak ada kepentingan sedikit pun, tapi dia butuh kepada apa? Balasannya, bukan pada balasan ini, tapi balasan dari Allah. Sedangkan Allah, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita semata-mata untuk kepentingan kita. Dan ini hanya ada datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, adapun ada asar tapi saya tidak bacakan karena tidak sahih ya. Baik, silahkan dibuka di halaman 516, halaman berikutnya. Maka mungkinkah seorang hamba, kata beliau, tidak malu terhadap Rabb dalam keadaan yang demikian, semua bentuk kebaikan tadi, yaitu tatkala dia justru berpaling darinya dan hatinya tenggelam dengan mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah mungkin demikian? Ada ya. Tapi jangan kita termasuk golongan tersebut. Makanya bentuk kita mencintai Allah dengan apa? Beribadah. Tunduk, merendahkan diri kita kepada Allah. Dengan kita senantiasa mengingat Allah, yaitu dengan zikir yang kita baca. Zikir ini Bapak Ibu sekalian pengaruhnya sangat besar dunia dan akhirat. Ya, zikir pagi, petang ini pengaruhnya sangat besar untuk kebaikan dunia dan akhirat. Jadi Bapak Ibu yang belum hafal zikir pagi petang, hafalkan. Dan hafalkan yang sahih. Ya, nggak perlu dihafalkan yang dhaif, yang lemah, apalagi yang palsu, jangan, nggak usah dihafalkan. Hafalkan yang sahih-sahih saja dan amalkan. Amalkan maksudnya apa? Praktekkan, dibaca setiap pagi dan petang. Dan akan dirasakan bagaimana keberkahan dan kebaikan di dunia dan kemudian menghantarkan kebaikan di akhirat nanti. Dan ini bukti kita cinta sama Allah dengan kita mengingat Allah, meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah, banyak menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pula ini penegasannya, Allah berinteraksi denganmu agar kamu beruntung dengan keuntungan yang paling besar. Contohnya apa? 1 dirham kebaikan, seandainya kita menginfakkan 1 dirham, akan digantikan dengan berapa? 10 kali sampai 700 kali lipat. 1.000 yang kita infakkan, maka menjadi 10.000 atau bahkan menjadi 700.000, bahkan berlipat-lipat lebih daripada itu sesuai dengan kehendak Allah. Berarti ketika kita mengamalkan suatu ibadah untuk keuntungan siapa? Keuntungan kita sendiri. Siapa yang kasih? Allah Subhanahu wa taala. Coba siapa dari makhluk yang begini, Pak? Adapun pasar, baik offline atau online, ya ada seperti apa misalnya bonus atau diskon. Tapi kalau dia sengaja jualan untuk rugi, nggak ada Pak. Orang sengaja jualan untuk rugi, pasti hitung-hitungan. Tapi Allah nggak akan rugi Allah. Kita mengeluarkan sedikit, Allah balas dengan yang lebih banyak, berlipat ganda, berkali-kali, beratus-ratus kali lipat, maka Allah nggak rugi dengan itu. Nggak berkurang kerajaan dan kepemilikan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali sebagaimana berkurangnya ketika jarum dicelupkan ke lautan kemudian diangkat. Kira-kira ada kadar yang berkurang dari laut? Nggak ada. Itu kebaikan yang Allah miliki. Baik, kemudian para jamaah azanillahu yakum, nanti ingatkan ya, setelah kajian ini saya akan bahas
Karena di sini dibahas tentang dirham, ya, dinar dan dirham, nanti akan dibahas sedikit tentang zakat ya. Allah Subhanahu wa taala juga menciptakanmu untuk dirinya. Dia menciptakan segala sesuatu untukmu di dunia dan di akhirat. Jadi siapakah yang lebih utama daripadanya untuk dicintai dengan sebenar-benarnya dan digapai keridhoannya? Jadi ini yang sering kita lupakan. Kita seringkali mengedepankan ridho selain Allah. Yang penting orang suka sama saya, orang senang sama saya, orang dekat sama saya. Kemudian mengabaikan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting orang tua saya ridho sama saya, pasangan saya ridho sama saya. Padahal Allah murka dengan perbuatan kita tersebut. Maka seharusnya apa? Yang penting Allah ridho sama saya, sekalipun seluruh makhluk murka kepada kita. Jadi penggapaian yang lebih diutamakan adalah kecintaan Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Segala tuntutanmu, bahkan tuntutan seluruh makhluk, berada di sisinya, sedang dialah zat yang maha pemurah. Jadi semua yang diinginkan kita dan semua yang diinginkan semua para hamba, itu semuanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, dia memberi hambanya sebelum dia meminta. Nah, ini kebaikan Allah, Bapak Ibu, yang luar biasa. Allah itu bukan terkadang, sering. Allah itu Bapak Ibu sekalian sering memberi sebelum kita meminta. Bahkan pemberiannya jauh lebih baik dibandingkan apa yang kita harapkan. Luar biasa. Jadi kita minta Bapak Ibu, tapi apa yang kita harapkan tidak Allah kasih, melainkan Allah kasih dengan yang lebih baik. Maka berbaik sangka Bapak Ibu sekalian. Lihat kalimat ini membuat kita jadi berbaik sangka. Kalau kita minta sesuatu dan Allah gak kasih, ingat, apa yang Allah tahan dari kita itu jauh lebih baik daripada Allah yang kasih kepada kita sesuai yang kita minta. Ingat itu. Kenapa? Karena takdir Allah lebih baik daripada permintaan kita. Bisa dipahami ya? Kita minta, ya Allah saya pengen begini, ya Allah saya pengen begitu, ya Allah saya ingin ini, ya Allah saya ingin itu. Allah gak kasih, Allah tahan itu. Ingat, apa yang Allah tahan tidak Allah berikan kepada kita jauh lebih baik daripada apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita minta. Dicegah sama Allah, dihindarkan oleh Allah dari kita, dan itu lebih baik. Kenapa? Karena yang terbaik adalah pilihan Allah. Ingat, itu kaidahnya. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, Bapak Ibu sekalian, ketika aku meminta kepada Allah, ketika aku berdoa kepada Allah, lalu Allah tidak mengabulkannya. Ini berkaitan dengan nikmat duniawi ya Bapak Ibu. Maka aku lebih berbahagia. Kenapa? Karena aku yakin apa yang Allah tahan itulah yang terbaik dibandingkan apa yang aku minta. Jadi maksudnya apa? Apa yang aku minta itu pilihanku, sedangkan apa yang Allah cegah dariku itu pilihan siapa? Allah. Oh, kalau orang sadar konsep ini Bapak Ibu, luar biasa. Ya, dia tetap minta sama Allah gitu. Dia tetap minta sama Allah. Dia berharap sama Allah, tapi dia senantiasa akan berbaik sangka
kepada Allah. Baik itu diberi atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia punya konsep apa yang menjadi pilihan Allah itulah yang terbaik dibandingkan apa yang menjadi pilihan kita. Baik, kemudian dia mensyukuri amal perbuatan para hambanya yang sedikit lalu mengembangkannya, serta memberi ampunan atas kesalahan yang banyak kemudian menghapuskannya. Nah, perhatikan kalimat ini ya. Dia mensyukuri amal perbuatan para hambanya yang sedikit. Bapak Ibu, amal kita sudah banyak atau belum? Siapa yang merasa amal sudah banyak? Ada? Mungkin yang senior nih. Yang sudah 40, 50, 60. Amalnya udah banyak belum? Udah puluhan tahun masa gak banyak. Bedanya aja sama saya, Bapak yang 60, saya 30-an. Kalau 20 tahun berarti berapa ribu rakaat bedanya? Hitung dulu. Kita hitung-hitungan dulu ya. Maksudnya biar real. Setiap hari 17 rakaat yang wajibnya aja ini. Dikali kalau 1 tahun berarti berapa? 360 aja. Sudah 6.120 rakaat bedanya. Saya sama Bapak yang beda 1 tahun. Dikali kalau bedanya saya 30 tahun, Bapak 50 tahun kali 20. Berarti 1.220.400 rakaat bedanya saya sama Bapak Ibu. Jadi saya tanya, Bapak Ibu sudah banyak belum amalnya? Masih belum juga. Beda 1.222.000 loh Bapak Ibu. 400 rakaat. Bedanya itu Pak. Jadi amal Bapak kalau ditimbang mau jauh sama saya Bapak Ibu. Kalau diterima semua. Itu baru apa? Sholat wajibnya. Gimana dengan yang 60 tahun? Berarti beda 30. 183.600 rakaat bedanya. Sama saya itu Bapak Ibu. Belum qiyamul lailnya, belum rawatibnya, belum salat duhanya, belum tahiyatul masjidnya. Allahu Akbar. Itu bedanya. Jadi pertanyaannya, amal Bapak Ibu yang senior sudah banyak atau belum? Belum juga. Kalau seandainya sudah diterima sama Allah, banyak belum itu? Sudah, Masya Allah. Ada yang bilang sudah ya? Belum juga. Baik, amal kita tetap sedikit. Sebanyak apapun menurut kita. Menurut kita. Ini menurut saya banyak. Udah ribuan rakaat. Berarti kalau dari pertama kita salat ratusan ribu rakaat. Salat. Menurut kita banyak. Tetapi kenapa kita tidak mengatakan itu banyak? Kenapa? Ada yang tahu apa jawabannya? Kenapa kita menganggap apa yang kita lakukan ini sedikit, bekal kita ini masih sedikit? Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Karena ada perbandingannya. Sesuatu itu kalau ada perbandingannya pasti ada yang lebih, ada yang kurang. Tadi saya bandingkan antara rakaat sholat yang sudah saya kerjakan dengan rakaat yang Bapak kerjakan. Bedanya jauh. Perbandingannya jauh. Ada yang banyak, ada yang lebih sedikit. Demikian pula dengan ibadah kita, dengan ketaatan kita, dengan sedekah kita, dengan sholat kita, dan lain sebagainya, sedikit dibanding apa? Dibanding nikmat Allah kepada kita.
dibanding karunia Allah kepada kita, dibanding dosa kita, kalau ada perbandingannya maka ibadah dan amalan kita sedikit sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ditambah dengan dua. Poin yang kedua, apa itu? Karena kita tidak tahu mana yang Allah terima dan mana yang Allah tolak. Itu sebabnya. Kalau seandainya diterima, kalau seandainya tidak dibandingkan, banyak Bapak Ibu. Apakah tidak dikatakan banyak itu? Ribuan, ratusan ribu rakaat yang Bapak Ibu kerjakan. Tetapi dibandingkan dengan nikmat Allah, maka sangat sedikit. Apa salah satu nikmat Allah yang apabila dibandingkan dengan ibadah kita tadi, contohnya sholat, itu sholat dikatakan sedikit padahal sudah ratusan ribu rakaat. Apa itu? Nikmat waktu. Nikmat waktu yang Allah banyak bersumpah di dalam Al-Quran. Wal asr demi masa, wal fajr demi waktu subuh, wal lail demi waktu malam, wad duha demi waktu duha, dan lain sebagainya. Ibadah kita dibandingkan nikmat waktu yang Allah kasih kepada kita, gak ada apa-apanya. Coba silahkan dihitung. Berapa jam kita ibadah kepada Allah? Sholat berapa jam? Gak nyampe sejam Bapak Ibu. Seandainya satu kali sholat 5 menit, anggaplah paling khusyuk panjang 10 menit. Misalnya 10 menit dikali 17, berarti cuma 170 menit. Berarti berapa jam? Nyampe 3 jam? 3 jam kurang. Berarti tersisa berapa? 21 jam kan? Apakah sisanya Ustadz saya zikir 2 jam gak berhenti? Gak yakin saya. Jadi kalau dibandingkan dengan nikmat waktu, belum tidurnya. Tidur coba. Ada yang 8 jam, ada yang 10 jam, ada yang 6 jam. Makanya saya ingat terus ya, dengan salah satu guru kami dalam qiraatul Quran, ya, Ustaz Umul hafizahullah taala. Insyaallah ya, dari saya mengenalnya dari bukan siapa-siapa. Sampai sekarang mungkin sudah 5-6 riwayat Quran beliau. Sampai beliau saking susahnya jadi tukang sol sepatu. Tapi sekarang hafid mujaz Al-Qur'anul Karim. Itulah Allah kalau inginkan hamba kebaikan, Allah arahkan kepada Al-Quran. Dan Allah akan angkat derajat Ahlul Quran, dunia dan akhirat. Berjuangnya bagaimana? Luar biasa perjuangannya. Menghafalkan riwayat-riwayat Bapak Ibu sekalian, bacaannya diperhatikan. Makanya ada seorang syekh mengatakan begini Bapak Ibu. Ini kita bicara nikmat Allah, agar hati kita ini benar bergantung sama Allah. Silakan saling mencintai, tapi kecintaan kita kepada Allah tidak boleh kita terkalahkan dengan kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim sekitar 604 halaman. Ya, Al-Qur'anul Karim. Adakah Bapak Ibu orang Inggris menghafalkan buku 600 halaman? Ada enggak Bapak Ibu orang Inggris itu menghafalkan buku bahasa Inggris 600 halaman? Nggak pernah saya dekat. Kita Bapak Ibu, kita di Indonesia ada nggak profesor mana Pak yang dia menghafalkan satu buku semuanya, kata demi katanya, sebanyak 600 halaman? Ada Pak? Nggak pernah saya. Misalnya ini Bapak Ibu ya, kitab Ad-Da'wa Dawa, nggak nyampe nih 545 halaman. Ada nggak orang hafal bahasa Indonesia aja Pak, nggak usah bahasa yang lain, segini hafal? Nggak ada. Orang dengan bahasa Jepangnya, bahasa Jermannya, ada yang hafal begitu? Nggak ada. Tapi ada segelintir orang yang Allah takdirkan menghafal 600 halaman. 600 halaman adalah Al-Qur'anul Karim. Dan dia hafalkan dengan apanya? Dia hafalkan dengan di mana berhentinya, di mana nyambungnya. Dia hafalkan dengan apanya? Bahkan dia hafalkan dengan halamannya, dengan posisinya, bahkan sebagian makna-maknanya. Itulah Allah mengatakan apa? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an, adakah yang mau menghafalnya? Adakah yang mau mengambil pelajaran darinya?
Adakah hati yang condong kepadanya? Adakah hati yang rindu kepada kalamullah? Ingat, Allah akan angkat derajat hamba ketika dia kembali kepada Al-Quranul Karim. Baik, kembali kepada nikmat waktu tadi Bapak Ibu sekalian. Lihat, Quran Bapak Ibu. Gak ada orang profesor, gak pernah saya dengar. Dia mungkin menulis, tapi untuk menghafalkan seluruh isinya dengan kata-kata bahkan yang dia susun sekalipun tidak dihafalkan. Betul atau tidak? Dia ngarang. Kemudian ada sidang kan, kuliah, betul nggak? Dia bisa menjawab, bahkan cum laude. 0, 4 pas cum laude atau summa cum laude disebutnya. Ya, 400 pas itu. Dia bisa jawab semua apa yang dia tulis, tapi sebutkan, setorkan, tasmi'kan apa yang kau tulis ini, nggak ada Bapak Ibu. Nggak pernah saya baca sejarahnya demikian. Tapi Al-Quranul Karim banyak kaum yang menghafalnya. Baik, berbicara waktu, saya ingat perkataan beliau. Jadi kita kadang lihat orang, enaknya sekarang Ustaz udah Masya Allah. Nggak lihat bagaimana perjuangan mengorbankan waktu tidurnya, mengorbankan waktu kebersamaannya dengan keluarga, mengorbankan waktu kebersamaannya dengan kawan-kawan, mengorbankan waktu untuk orang bilang healingnya. Betul atau tidak? Maka beliau mengatakan, ya ketika kita ngadakan daurah dengan para santri, aib seorang penghafal Quran tidur lebih dari 5 jam, 4 jam. Aib itu. Aib. Itu jumlah keseluruhan. Aib. Jadi 3-4 jam itu udah maksimal deh. Dan gak perlu dengar ahli medis, gak perlu. Gak ada. Coba, pernah gak dengar Imam Syafi'i stroke karena kurang tidur? Jantungan, terkena serangan jantung Imam Malik karena kurang istirahat. Pernah dengar? Gak pernah dengar. Kenapa? Karena waktunya habis untuk taat kepada Allah. Karena malam-malamnya diperuntukkan untuk menulis hadis, mencari hadis, bahkan berjalan berletih-letih untuk itu semuanya. Jadi orang kalau digunakan dalam ketaatan, walaupun benar, hak badan tetap diberi, tapi Allah berikan kekuatan hati sehingga fisiknya pun menjadi sehat dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bicara perbandingan, nggak bisa dibandingkan. Ibadah kita yang tadi dihitung ratusan ribu rakaat itu baru bicara sholat wajibnya saja, tapi dengan nikmat waktu itu baru nikmat waktu, nggak bisa dibandingkan. Apalagi dengan nikmat apa? Nikmat siapa yang mengarahkan dia untuk ibadah? Siapa yang membuat dia ruku dan sujud dan i'tidal dan duduk? Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang telah memudahkan jalannya dia untuk ibadah? Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang memberikan dia kesehatan sehingga dia mampu berdiri dengan tegap, ruku dengan lurus, sujud dengan benar? Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya Allah kasih sakit saja dia nggak mampu berbuat itu. Itu kalau dibanding dengan nikmat-nikmat yang lain. Siapa yang ngasih kehidupan dan lain sebagainya. Siapa yang memberikan persendian dalam tubuhnya dan lain sebagainya. Maka tidak bisa dibandingkan antara nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan ibadah dan ketaatan yang kita lakukan. Maka lihat, dia mensyukuri amal perbuatan para hambanya yang sedikit. Itu jawabannya tadi benar Bapak Ibu. Amal kita banyak atau sedikit? Sedikit. Lalu mengembangkannya. Nah ini Bapak Ibu. Jadi amal kita yang sedikit dilipat gandakan beratus-ratus bahkan beribu-ribu bahkan mungkin berjuta-juta pahala. Siapa yang melipat gandakannya? Allah. Dan itu kebaikan Allah. Allah mengatakan man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalha. Surat Al-An'am. Barang siapa yang melakukan satu aja kebaikan, maka baginya 10 kebaikan, 10 pahala. Dan Allah akan melipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah untuk siapa yang Allah kehendaki. Jadi sedikit, tapi karena Allah lipat gandakan, maka Allah kembangkan itu amal. Sebaliknya Bapak Ibu, serta memberi ampunan atas kesalahan yang banyak, kemudian menghapuskannya. Ya, jadi selain diampuni, padahal kesalahannya banyak,
Jadi kalau bicara ibadah sedikit, kalau bicara dosa banyak, tapi Allah ampuni dan dihapuskan dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pahala dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di langit dan di bumi meminta kepada Allah setiap waktu dia dalam urusannya. Apa kata Allah di dalam surat Ar-Rahman? Kullu yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari, setiap waktu dia senantiasa dalam urusan. Surat Ar-Rahman ayat 29 ya. Surat Ar-Rahman ayat 29. Setiap waktu dia dalam kebaikan. Walaupun kalimatnya kullu yaumin, setiap hari. Tapi di sini maksudnya apa? Setiap waktu dia dalam kesibukan. Kenapa? Karena banyak hamba yang meminta, Allah kabulkan. Ada mucalaka, Allah yang hindarkan. Ya. Ada yang berharap, Allah yang kabulkan. Ada yang beristighfar, Allah yang ampunkan. Jadi setiap saat Allah dalam kesibukan. Dan berkaitan dengan kalimat sebelumnya, saya belum sampaikan dalilnya. Kalimat sebelumnya, Allah mensyukuri amal. Nah, ini yang jarang dibahas. Karena yang sering dibahas itu bahkan dalam setiap kajian adalah bagaimana kita bersyukur kepada Allah, syukur hamba kepada Allah. Tapi kita lupa ternyata Allah juga bersyukur kepada kita. Makanya di antara salah satu nama Allah adalah Allah Asy-Syakur, Allah yang Maha mensyukuri. Apa makna dari Allah yang Maha mensyukuri? Di antara maknanya kata para ulama, ini maknanya. Allah membalas perbuatan sedikit, perbuatan kecil dengan balasan yang banyak dan besar. Itu syukurnya Allah. Ya, Allah Asy-Syakur. Innallaha syakirun. Innallaha syakurun alim. Sungguhnya Allah yang Maha Syakur. Ya, di antaranya terkait nama ini ada di dalam surat At-Taghabun. Surat At-Taghabun ayat 17. Wallahu syakurun halim. Wallahu syakurun halim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha bersyukur dan Maha penyantun. Baik. Tidaklah sesuatu pendengaran melalaikannya dari pendengaran lainnya. Jadi maksudnya apa? Ketika Allah mendengar sesuatu, yang lain berbicara, yang lain minta dan sebagainya, maka Allah tidak akan luput dari suara-suara itu, dari permintaan-permintaan itu. Kalau kita Bapak Ibu coba, saya ditanya, Ustadz, kan saya pasti nunjuk satu. Ya Bapak silakan. Yang satu ke Ustadz ini nanya, Ustadz, nggak akan bisa saya dengar. Betul? Kenapa? Karena pendengaran kita terbatas, tapi Allah tidak. Semuanya dalam satu tempat dengan berbeda bahasa dan berbeda permintaan. Allah dengar semuanya dan Allah mampu kabulkan semuanya. Itu, ya, itu sifat pendengaran bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak dibuat susah oleh banyaknya permintaan dan tidak bosan oleh sikap memelas hambanya dalam doa. Jadi Allah nggak susah untuk mengabulkan doa-doa hambanya. Ya Allah, kalau ada orang ya Allah, takutnya engkau sibuk lagi ngabulin si fulan sedangkan saya enggak. Itu pemahaman dan pikiran kita seolah Allah itu makhluk. Padahal Allah mampu dalam sekejap untuk mengabulkan semua permintaan hambanya dalam sekejap. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kata Allah, kabulkan semuanya, aku kabulkan semuanya. Mampu. Allah tidak dibuat susah. Dan Allah tidak bosan
oleh sikap memelas hambanya dalam doa. Coba kalau ada orang datang kepada kita melas-melas gimana? Ngeselin amat orang. Ya. Minta terus, Pak. Coba sekaya apapun, Pak, kalau orang diminta terus gimana, Pak? Hah? Kesal yang ada. Ya. Oke, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 100, 200, 3 kali, tendang sudah. Bahasanya dan tanda bukan tendang. Orang minta terus. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, Allah senang, Allah enggak bosan, Allah enggak letih, bahkan Allah cinta hamba-hamba yang minta sama Allah. Jadi gimana? Kita minta sama orang tapi enggak minta sama Allah. Sama orang bisa jadi dia kesal. Sekalipun orang baik, misalnya dia sedang lagi enggak mood, Pak. Orang lagi enggak mood, Bapak Ibu sekalian. Padahal dia baik. Lagi punya masalah, lagi banyak pikiran. Bapak Ibu, mohon maaf saya ada permintaan. Tar dulu, pusing saya. Betul atau tidak, Bapak Ibu? Coba sebaik-baik orang begitu. Tetapi tidak dengan Allah. Tidak sedikit pun dengan Allah. Semakin kita merengek dan memelas kepada Allah, semakin Allah cinta kepada kita. Sebagaimana dalam hadis, ya, karena di sini lihat, bahkan dia mencintai hamba yang memelas dalam doanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a." Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang memelas dalam dia berdoa. Kayak kesakitan, Pak. Ya Allah, kayak benar-benar lagi butuh, Pak. Wah, itu semakin dekat dengan pengabulan kalau kita cara doanya begitu. Kalau cuma amin. Fatihah, ya, tapi memelas. Dia renungkan, dia perhatikan kata demi kata ketika dia minta sama Allah. Maka apabila itu dikerjakan, semakin dekat dengan pengabulan dari Allahu Ar-Rahman. Dia sangat suka diminta dan justru murka jika dia diminta. Ini hadis. Kata Nabi SAW, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Itu hadisnya. Barang siapa yang tidak minta sama Allah, maka dia murka sama dia. Maka Allah murka sama dia. Jadi kalau sebaliknya, berarti kalau kita minta sama Allah, Allah semakin cinta kepada kita. Baik, dia malu terhadap hambanya, padahal hambanya tidak malu darinya. Dia menutup aib hambanya, padahal hamba tersebut tidak menutup aibnya sendiri. Dia mengasihani hambanya, padahal hamba tersebut tidak mengasihani dirinya sendiri. Ada orang, Pak, gak kasihan sama diri sendiri, tapi Allah kasihan sama dia. Betul gak, Pak? Ada orang yang gak kasihan, gak peduli sama diri sendiri. Udah, gak peduli saya, tapi Allah mengasihaninya. Makanya ada tapi ini tidak bisa dijadikan dalil, Bapak Ibu, ya. Seorang hamba yang akhirnya minta dibakar, ya. Ketika mati minta dibakar, kremasi, ya sebutnya, kremasi. Dengan niatan apa? Khawatir nanti dibangkitkan dan dihisab sama Allah. Bakar aja. Kalau dibakar nanti nggak akan dibangkitkan, dihisab sama Allah. Takut dihisab sama Allah, bukan nggak meyakini nggak akan dibangkitkan, tapi biar selamat dari hisab. Dan Allah ampuni. Allah Subhanahu wa taala memahami maksudnya dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Tapi ini bukan untuk pembenaran, ya. Karena tidak boleh seperti itu. Dia menyuruh hamba kepada kenikmatannya dan kebaikannya. Allah ajak kita, ya ayyuhalladzina amanu, kan menyeru itu. Aqimis shalah, ya ayyuhalladzina amanu isbiru, bersabarlah. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Banyak seruan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Perintah puasa. Allah menyeru agar kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah. Oleh karena itu, dia mengutus para rasulnya untuk mengajak umatnya dan menyertakan janjinya bersama mereka. Kemudian dia turun ke langit dunia dan berkata, ini perkataan Allah, setiap
sepertiga malam. Allah turun ke langit dunia dan Allah berkata, "Man yas'aluni fa'u'tiyah." Siapa yang meminta sama saya akan berikan. "Man yastaghfiruni fa'aghfirullah." Dan siapa yang meminta ampun kepadaku, aku pasti ampuni dia. Setiap sepertiga malam Allah turun ke langit dunia menawarkan itu. Maka beruntung orang-orang yang istiqomah bangun sepertiga malam meminta hajatnya kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali yang dapat disampaikan. Ya, harusnya diselesaikan sampai 518, tapi karena banyak rincian-rinciannya maka kita cukupkan dulu ya. Atau maaf, mungkin sampai bawah saja ya Bapak Ibu ya, silakan dibuka lagi. Ini ada kesimpulannya di bawah, saya lupa. Oh, ini kesimpulannya ya. Jadi agar Bapak Ibu paham dengan maksud judul ya, sedang membahas kasmaran, orang yang mabuk asmara, agar kemudian dia tidak salah dan kemudian teralihkan mencintai sesuatu, mengalahkannya daripada kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kata Imam Al-Qayyim, bagaimana mungkin hati tidak mencintai zat yang tidaklah kebaikan itu datang melainkan darinya. Semua kebaikan datang dari Allah. Sebagaimana Allah mengatakan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Surat An-Nahl kalau enggak salah ya. Ya betul, surat An-Nahl 53. Semua kebaikan datang dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apapun kebaikan yang ada pada dirimu, pada kalian, semuanya datang darinya. Tidak ada yang menghilangkan kejelekan, mengabulkan doa, menghapus kesalahan, mengampuni dosa, menutup aib, mengeluarkan dari kesusahan, menolong orang kesulitan, dan menyampaikan kepada harapan, melainkan hanya Allah. Lihat semuanya Pak, semuanya Allah Pak. Allah yang menakdirkan ini semuanya. Allah lah yang paling berhak disebut. Nah, jadi kalau orang itu cinta sama Allah, dibuktikan dengan banyak zikir kepada Allah. Itu bukti kalau dia cinta sama Allah Pak. Bukan cinta sama duit. 100 juta, 200 juta. Artinya 300, 400. Nah, hitung-hitungan terus Pak dunia Pak. Omsetnya sekian-sekian. Tapi lihat orang yang cinta sama Allah, di hadapannya uang tapi hatinya tetap Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Dia lagi dagang Pak, lagi urusan dunia, lagi urusan duit, lagi urusan cuan, tapi yang diingat dan jari jemarinya menyebut nama Allah. Allah. La ilaha illallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Astagfirullah. Itu orang yang benar-benar cinta sama Allah. Dibuktikan dengan banyak berzikir. Kenapa? Karena Allah lah yang paling berhak disebut. Kemudian disyukuri. Kenapa? Semua nikmat datang dari Allah. Ada orang datang Pak, ada orang datang beli dagangan kita. Betul, kita berterima kasih betul. Tapi yang membuat hatinya datang untuk membeli dagangan kita siapa? Allah. Maka dia yang paling berhak disyukuri. Kita ucapkan dulu Pak, alhamdulillah. Ya hati kita, kalaupun tidak lisan, alhamdulillah digerakkan orang membeli dagangan kita. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Itu Pak. Dan kita berterima kasih kepada hamba Allah, itu pun bentuk syukur kita kepada Allah. Kalau Allah nggak perintahkan ya harusnya Anda yang bersyukur, saya nyiapin dagangan, kalau enggak Anda nggak bisa makan dari dagangan saya, kan begitu, bisa jadi begitu. Tapi lihat ya, Allah yang paling berhak disyukuri. Jadi jangan salah ketika ada orang berbuat baik kepada kita, Allah dulu yang pertama. Kita berterima kasih dulu sama Allah. Itu yang pertama. Bukan seolah-olah kenikmatan datang dari dia, bukan. Allah yang datangkan kenikmatan itu. Orang tadi hanya sebagai sebab, tapi tetap kita berterima kasih. Jangan lupa dengan itu. Kemudian dia berhak disembah.
dan dipuji. Ada orang baik kepada kita, disanjung-sanjung, dipuji-puji, tapi Allah kurang dipuji. Padahal setiap detik kita nggak pernah lepas dari namanya nikmat Allah. Kalau sebenarnya kita jujur sama Allah, harusnya setiap detik kita memuji Allah, karena kita nggak lepas dari nikmatnya Allah. Orang Pak kasih HP, alhamdulillah, makasih Pak ya, makasih Pak, kan begitu. Suguhkan lagi, makasih Pak, dikesuguhkan, makasih Pak. Nggak berhenti memuji Allah setiap detik. Bukankah kita tidak lepas dari nikmat Allah? Itu yang harus membuat kita ingat sama zikir. Puji Allah, menyanjung Allah, menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang maha melihat untuk digapai, maha belas kasih untuk dimiliki, yang paling dermawan untuk diminta, yang paling luas pemberiannya, maha penyayang untuk dimintakan rahmat, maha mulia untuk dituju, maha perkasa untuk bersandar, dan maha mencukupi untuk bertawakal. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita menyandarkan kepada selain Allah, sedangkan Allah adalah yang sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, insyaallah kita lanjutkan. Ini di akhir-akhir ini penting ya kita rinci, karena Masya Allah ya, isinya bagus walaupun di akhir-akhir lembar. Seolah sebentar lagi, tapi Allah a'lam bisa jadi setahun lagi nih. Tapi tahun ini selesai insya Allah ya, atau beberapa pertemuan lagi selesai. Tapi kalau cuma 2 lembar sepertemuan dirinci 2 lembar ya, bisa jadi sampai akhir tahun ya. Nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Yang penting ilmu itu dipahami, bukan buru-buru selesai. Dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa dikedepankan dulu ya. Ada wadah, ada ketinggalan bukunya, ada, pinjam aja salah satunya, pinjam aja siapa salah satunya. Maaf, salah, Fadilah Amal. Nah itu aja dulu ya, ketinggalan saya PDF-nya juga. Baik, kita bacakan beberapa hadis dari Fadilah Amal ya. Terakhir halaman 97 ya. Nah, sudah ini. Sekarang 100 ya. Keutamaan menyambung saf. Nah, ini ya. Barangkali ada yang baru ngaji, kemudian kena syubhat. Kalau saf itu nggak perlu nempel, resah jadinya, nggak nyaman, nggak enak. Apalagi Panji Gumilang ya, meter, biar baunya nggak kecium katanya. Keutamaan menyambung saf. Ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kisah yang disampaikan sahabat Nabi
dari Barra bin Azib, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhallalu shaf min nahiyatin ila nahiyatin yamsahu sudurana wa manakibana wa yaqul la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum wa kana yaqul innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala sufufil awwal. Kata Al-Barra bin Azib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi saf. Bayangkan, dulu Rasul bukan sekedar sawu sufufakum, Rasul datang ke saf-saf dari sisi-sisinya. Kemudian beliau mengusap pundak-pundak kami atau dada-dada kami. Jadi dada untuk apa? Mundur, maju, ya. Kemudian beliau berkata, jangan kalian berselisih karena akan menyebabkan perselisihan hati-hati kalian. Perselisih dalam masalah apa ini? Perselisih dalam masalah apa? Saf. Nah, kan lihat, kalau dalam masalah saf saja berselisih, maka hati berselisih. Itu kan. Makanya kembali kepada Quran dan Sunnah, kembali kepada apa yang diarahkan Nabi. Perhatikan saf, maka hati itu akan bersatu. Sahabat itu berkata dan beliau bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang menyambungkan saf. Tapi di sini maaf, kalimatnya ala sufufil awwal, bersolawat kepada orang-orang yang berada di saf-saf pertama. Itu juga ya maknanya. Menyambung saf, ya, keutamaan. Jadi harus tempelkan. Harus ditempelkan. Dan sejajar, mana yang sejajar Bapak Ibu? Yang sejajar itu adalah mata kaki dengan mata kaki. Itu kaki, ya. Jadi bukan depannya gini Pak, tapi mata kaki, anggap ini mata kaki sejajar, mata kaki dengan yang sebelahnya. Dan nggak perlu ditempelkan. Kalau mata kakinya memang nggak bisa nempel, karena jadi begini, ngek gitu kan ya. Ada orang yang terlalu akhirnya ditempelkan begitu. Nggak perlu, lurus saja. Kemudian sejajar. Baik, faedah hadis. Perhatian Nabi SAW dan para khalifah terhadap saf salat. Beliau meluruskan dan tidak membiarkan sahabat-sahabatnya merenggangkan barisan sehingga memberikan celah untuk syaitan. Sampai ada syubhatnya apa? Nggak apa-apa, ada celahnya, bagus toh. Kenapa? Nanti setan ikut sholat sama kita. Kalau nggak dikasih celah, nanti setan nggak ikut sama kita. Nah, ini hati-hati ya, pakai akal begitulah. Bahkan begitu pula apa yang dilakukan di zaman kekhalifahan Umar dan Utsman. Ketika manusia sudah berjumlah banyak, nah ini sebetulnya harusnya sunnah ini dilakukan Bapak Ibu ya. Ketika manusia sudah berjumlah banyak, mereka memerintahkan sebagian orang untuk melihat kondisi saf. Jadi suruh, coba lihat saf keduanya, ketiganya, keempatnya, kelimanya. Jika sudah rapi, lurus dan sempurna, maka mereka melaporkan kepada imam bahwa saf sudah lurus dan sempurna, dan barulah imam memulai sholatnya. Jadi imam tidak memulai sholat kecuali sudah sempurna safnya. Itu Pak, itu sunnahnya begitu. Sebagian kita kan sawu sufakum, Allahu Akbar. Yang kedua, berselisih dalam shaf di antara sebab dari perselisihan hati, dan ini terbukti ya. Ada yang nggak terima, ada yang begini, ada yang begitu pemahamannya. Bahkan dicap Wahabi ini, lihat dari sholatnya katanya. Kalau sholatnya mau rapat berarti Wahabi nih katanya. Allahu Akbar. Padahal Nabi yang perintahkan, sahabat yang perintahkan, berarti menuduh Nabi dan sahabat adalah Wahabi yang mereka maksudkan, sesat gitu. Perintah Nabi SAW. Jika berselisih dalam masalah saf dapat menimbulkan perpecahan, maka sebaiknya bersatu dan merapatkan saf adalah, maka sebaliknya bersatu dan merapatkan saf adalah sebab bersatunya umat. Baik, yang keempat, apa yang dimaksud dengan salawat Allah dan para malaikat? Salawat Allah pada hambanya adalah bermakna rahmat. Jadi kalau ada kalimat
Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi, maka Allah akan berikan salawat kepadanya. Berarti apa artinya? Allah akan berikan rahmat kepadanya. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man shalla alayya salatan wahidatan, sallallahu alaiha biha asyran." Barang siapa yang bersalawat kepadaku dengan satu salawat, maka Allah bersalawat kepadanya dengan 10 salawat. Balasannya 10. Padahal kita cuma salawat kepada Nabi berapa? 1 kali, sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang berikutnya, keutamaan salat subuh dan asar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahari wa yajtami'una fi salatil fajr wa salatil 'ashr. Tsumma ya'ruju alladziina tabatu fikum fayas'aluhum rabbuhum wa huwa 'alam bihim, kaifa taraktum 'ibadi fayaqulu taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun." Yang artinya saling bergantian pada kalian malaikat-malaikat malam dan malaikat-malaikat siang. Jadi malaikat itu datang silih bergantian. Mereka berkumpul pada sholat subuh dan sholat asar. Nah ini Pak, makanya disaksikan sholat subuh dan asar. Kemudian naiklah malaikat-malaikat yang bermalam di sisi kalian. Maka Rabb mereka bertanya kepada mereka, sedangkan Allah lebih mengetahui tentang mereka. Jadi kalau ada kata Allah bertanya kepada malaikat, bukan berarti Allah nggak tahu. Akhirnya nanya sama malaikat, enggak. Allah lebih tahu daripada malaikat. Nah, kan tegaskan di sini sama Nabi. Allah bertanya kepada malaikat dan Allah lebih tahu. Dia berkata, yaitu Allah Subhanahu wa taala berkata, "Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku?" Maka malaikat menjawab, "Kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat." Misalnya malaikat berarti ketika malam subuh malaikat naik kan gantian. Itu kan waktu malam selesai. Maka malaikat naik. Nah, ketika naik, kamu ninggalin hamba-hambaku dalam keadaan apa? Sedang sholat ya Allah. Salat subuh. Ya. Kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat dan kami mendatangi mereka dalam keadaan mereka pun sholat. Itu apa? Asar. Ya. Baik, faidah hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim tadi. Keutamaan khusus yang terdapat pada sholat subuh dan sholat asar. Ini khusus sholat subuh dan asar. Allah berfirman tentang sholat subuh, "Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda." Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ini keutamaan sholat subuh. Nah sholat asar kata Allah, "Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Peliharalah semua sholat dan sholat wusta. Jadi ketika Allah perintahkan, pelihara semua sholat dan sholat wusta. Sholat apa? Asar. Jadi dikhususkan oleh Allah penyebutannya. Kenapa? Karena memiliki keutamaan khusus. Dan laksanakan sholat karena Allah dengan khusyuk. Para ulama berbeda pendapat tentang makna sholat wusta. Pendapat yang kuat adalah sholat asar. Sebagaimana Ibnu Battal berkata, dikhususkan sholat asar dan subuh karena pada keduanya ada malaikat yang saling bergantian. Dan karena ada kemiripan antara keduanya. Apa kemiripannya? Yaitu bahwa waktu subuh kebanyakan manusia tidur darinya. Sedangkan sholat asar mayoritas dalam keadaan malas dan letih dikarenakan pekerjaan. Jadi sama-sama manusia banyak yang lalai dengan subuh dan asar. Asar udah capek, subuh lagi ngantuk. Jadi sama-sama lalai. Sehingga orang yang memelihara baik kondisinya dalam dua sholat ini, dia mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis dan perkataan Ibnu Battal di atas, kita meyakini kaidah syar'i yang disampaikan para ulama. Mereka berkata, al-ajru ala qadril masyaqqah. Ganjaran tergantung kadar beratnya ujian. Jadi ketika kita harus bangun subuh, maka pahalanya besar. Dan ketika kita sedang sibuk, harusnya pulang kerja, tapi sholat asar dulu kita sempatkan, maka pahalanya besar. Kenapa? Ya harusnya kita mungkin diabaikan, dinanti-nantikan, diundur-undur.
tetapi kita kerjakan. Maksud kaitannya dengan pembahasan ini adalah bahwa salat subuh dan salat asar disebutkan secara khusus karena memiliki ujian yang lebih berat dari salat lainnya. Maka keduanya memiliki keutamaan tersendiri. Ya, jelas Bapak Ibu sekalian? Pahala tergantung kadar beratnya ujian. Jadi kalau ujian kita berat, maka pahalanya pun lebih besar. Ya, Bapak Ibu yang diuji sama Allah lebih besar ujiannya daripada kita yang lainnya, atau sebagian kita dengan sebagian yang lainnya, maka ingat dengan pahala Allah. Sipulan santai, sipulan tenang, nyaman, kita repot, susah, miskin, ripuh, melarat. Nah, ingat pahalanya pun lebih besar. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu barangkali yang dapat kami sampaikan para jamaah azan Allah yakum. Kita pindah ke sesi tanya jawab. Ya. Zikir pagi dan petang yang terbaik adalah ba'da subuh. Yang pagi. Ya, yang terbaik adalah ba'da subuh. Setelah kita zikir subuh, zikir dengan astagfirullah, Allahumma anta salam dan seterusnya, kemudian langsung dilanjutkan dengan zikir pagi petang. Kalau belum hafal silahkan baca. Tapi jangan terus baca aja terus gak hafal-hafal. Hafalkan, karena doa zikir yang lebih hafal insya Allah lebih khusyuk dibanding kita baca. Itu ya. Adapun sore maka ba'da asar. Nah, nanti ada pertanyaan lagi, kapan batasan waktu maksimalnya? Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau saya sekalipun matahari sudah terbit, ya sudah waktu syuruk, tetap saya baca pagi petang. Doa zikir paginya. Dan petang, ya selama belum maghrib saya masih baca. Ya, wallahu a'lam bishawab. Apakah sampai malam masih bisa dibaca? Wallahu a'lam. Dahulu suami saya bekerja dengan hasil riba. Lalu kami sudah menunaikan umroh dan haji. Lalu beliau keluar dari riba dan 5 tahun kemudian rumah terjual. Pertanyaan, mana yang lebih utama, menunaikan ibadah umroh atau membeli rumah kembali? Baik. Ini harus saya jelaskan secara tegas, jelaskan secara jelas mana yang wajib diprioritaskan. Ketika suaminya bekerja dengan hasil riba, jadi wallahu alam, ibadah yang dikerjakan berarti tidak sah karena hasilnya haram. Ya Allah alam, nanti saya coba perinci lagi ya. Karena Allah tidak akan menerima kecuali dari hasil yang baik, yang halal. Tapi ada sebagian mengatakan dia dosa dengan harta ribanya, tapi sah haji dan umrohnya. Kemudian yang kedua, ya misalnya ini anggap misalnya haji dan umrohnya batal, tidak sah misalnya. Mana yang lebih utama, menunaikan ibadah umroh atau membeli rumah kembali? Kalau pertama, bagi yang pertama, maka umroh itu wajib. Jadi kalau ada uang nih Bapak Ibu sekalian, maka yang wajib dulu karena rumah nggak wajib.
Rumah nggak wajib. Mana ulama yang mengatakan bahwasanya punya rumah sendiri SHM dengan sekian puluh atau ratus meter hukumnya wajib? Nggak ada. Yang wajib itu kasih nafkah kepada istri. Nafkahnya diantaranya adalah tempat tinggal, tapi nggak mesti harus punya. Dan bahkan ada orang kaya nggak mau punya rumah, kontrak aja tuh. Karena kenapa dia? Karena dia senang pindah-pindah. Kontrak apartemen 5 tahun. Saking kayanya itu. Nanti pindah lagi. Mungkin ada ya, mungkin. Nah, jadi ketika ada sebagian ustadz saya dengar dan sebagian kiai mungkin, Anda nggak wajib nabung untuk umroh. Ada yang bilang gitu, Pak, tegas. Anda nggak wajib nabung untuk haji, nggak. Ketika Anda mampu baru wajib saat itu. Tapi nggak perlu nabung, mengusahakan nggak. Karena wajibnya bagi yang mampu, bukan bagi yang memampu-mampukan. Ya, padahal bukti kita sungguh-sungguh ada dengan apa? Berupaya. Nabung ya, berdoa. Itu kan upaya. Nah, sekarang orang sudah sekarang gini, Pak. Perkataan ini bisa terbantahkan dengan apa? Sama seperti kita nabung beli rumah. Berarti ketika uang sudah terkumpul, mana yang wajib? Umroh dan haji. Itu yang wajib. Ya, kalau misalnya harga rumahnya ternyata mampu untuk haji, maka wajib haji dulu. Wajib. Ya. Dan ketika dia lebih mementingkan dunia, maka Allah akan mintai pertanggungjawaban dari harta yang Allah titipkan kepadanya. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana orang telah kita ingatkan tapi mereka tidak menerima, malah memusuhi. Jadi Bapak Ibu sekalian, tugas kita cuma menyampaikan, bukan memaksa, bukan berkehendak sesuai kita. Enggak, kita menyampaikan. Orang itu terima atau tidak, maka tugas kita hanya menyampaikan. Sebagaimana Allah mengatakan, fadzakir innama anta mudzakir. Ingatkan, engkau itu cuma ngingetin. Anak saya sakit dan tidak bisa sholat. Bagaimana cara membayar sholat yang tertinggal? Di lingkungan ada pungutan sumbangan anak yatim di acara Gebiar Muharram. Bolehkah kami untuk menyumbang? Oh, ada 2 pertanyaan ya. Orang sakit maka tidak ada alasan dia meninggalkan sholat. Alasan orang itu meninggalkan sholat cuma satu, enggak sadar atau wafat. Tapi kalau selama dia sadar, maka dia kerjakan sholat semampu yang dia mampu. Sekalipun seluruh tubuhnya lumpuh, na'udzubillahi min dzalik, maka dia bisa sholat dengan matanya. Matanya nggak bisa bergerak, dia bisa sholat dengan pikirannya. Sampai segitunya. Ya, kewajiban sholat nggak berhenti. Adapun yang tertinggal, kalau sengaja ditinggalkan, maka dia bertobat, nggak bisa dikodok. Kalau dia karena pingsan bisa dikodok, karena nggak sadar bisa dikodok, karena tertidur bisa dikodok. Tapi karena sengaja maka nggak bisa dikodok. Yang dia lakukan taubat dan kemudian dia kerjakan sholat setelahnya dan memperbanyak sholat sunnah untuk menutupi kekurangan dalam sholat wajibnya. Wallahu a'lam bishawab. Anakku suka dibully sama teman-teman kerjanya, tapi dia sabar dan tidak membalas. Tapi ketika bulian itu menyangkut orang tuanya, dia marah besar sampai berkelahi dan sekarang dijauhi oleh teman-temannya. Apakah perbuatan anak saya salah? Ya, kalau saya ada di posisi anak ini, mungkin saya melakukan hal yang sama. Tapi sebetulnya kalau kita jawab, salah perbuatannya. Kenapa? Karena kita dibully, orang tua kita diejek. Apa yang kita lakukan? Bersabar. Ya, bersabar, memohon pahala dari bulian tersebut, berharap pahala dari Allah dari sabarnya kita dari keburukan orang lain. Kalau kita membalas, maka bisa jadi kita sama saja dengan orang itu. Misalnya dia menghina orang tua kita, maka kita pun sama.
Oh, orang tua lu juga begini, lu juga, gitu kan? Kata Nabi SAW, ada seorang yang menghina orang tuanya sendiri. Maka kata sahabat, memang ada. Emangnya ada orang tua yang ada anak yang menghina orang tuanya sendiri? Kata Rasul, ada. Ketika ada orang lain menghina orang tuanya, kemudian dia balik menghina orang tuanya orang lain, nah itu berarti sama seperti dia menghina orang tuanya sendiri. Jadi sabar, ya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ketika kita sodako sama nenek-nenek atau kakek-kakek dan kita berpikir suatu saat kita pun akan seperti itu dan kita berharap hal yang sama atau diperhatikan? Apakah boleh berpikiran seperti itu? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Berarti dia berpikir untuk dibalas. Dibalas apa? Dibalas duniawi. Jadi niatkan akhirat, dunia nanti ngikutin. Ingat, orang yang berbuat baik, Allah nggak mungkin nggak balas, nggak mungkin. Jadi dia berbaik sangka, memang kebaikan itu pasti Allah balas sudah. Tapi balasan yang dia harapkan adalah balasan akhirat. Karena kalau kita berpikiran dan berharap di dunia dibalas, nanti jadi nggak ikhlas. Ketika apa? Ketika balasan dunianya nggak Allah kasih. Ya Allah, saya udah berbuat baik waktu itu. Kenapa ketika saya tua, sudah kakek, sudah nenek, kok nggak ada yang baik sama saya? Oh, berarti dia berharap apa? Dunia. Ya, menyumbang acara yang di dalamnya ada kemaksiatan maka tidak boleh. Kalau menyumbang acara yang tidak bertentangan dengan syar'i maka boleh. Itu aja jawaban saya dari pertanyaan hukum menyumbang, gitu ya. Ya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Judulnya ini kecanduan K-pop. K-pop itu apa? Hah? Korea. Popnya apa? Jenis musik ya? Bagaimana mengatasi anak yang kecanduan nonton K-pop? Ada anak akhwat. Allah. Tiap tahun berbohong kepada orang tuanya. Setiap ketahuan berbohong menonton konser K-pop, si anak bertobat. Padahal untuk menonton konser itu mengeluarkan uang yang banyak. Bahkan pernah si anak izin menginap ke rumah temannya, tapi ternyata si anak pergi ke luar negeri hanya untuk menonton konser dan uangnya dicuri dari orang tuanya. Si anak ini rajin sholat, mengaji dan zikir. Apa yang harus dilakukan pada anak ini? Apa harus diruqyah? Anak ini mengetahui bahwa musik itu haram dan orang tua si anak adalah orang yang sederhana. Subhanallah, ini ujian ya. Ini ujian. Baik, pertama silakan orang tua yang bertanya dia muhasabah, introspeksi diri. Apakah ada perbuatannya atau ada perilakunya yang secara tidak langsung menghantarkan anaknya terdukung kepada perkara itu? Seperti apa? Seperti tontonan di HP, seperti tontonan di TV, sehingga anaknya akhirnya mengarah ke situ. Kalau iya, berarti dia juga menjadi penyebab anaknya jatuh ke dalam dosa. Ya, dikasih tontonan, ya, kemudian nggak dikontrol, nggak diperhatikan, nggak di apa namanya, ya istilahnya nggak dijaga, maka orang tua bisa jadi dapat dosa karena sebab orang tuanya pun tidak mengarahkan dan memperhatikan anaknya. Kalau orang tuanya nggak pernah, Ustaz saya nggak pernah. Ini dari teman-temannya. Ya baik. Orang tua pertama banyak doakan anaknya agar dapat hidayah, agar meninggalkan kebiasaan buruknya ini,
sampai nyuri, nonton musik padahal tahu hukumnya haram, ya, naudzubillah min dzalik, sampai keluar negeri tanpa mahram. Maka banyak doakan. Banyak doakan dan jujur meminta kepada Allah. Menangis. Tadi bahasanya apa? Merengek kepada Allah. Di sepertiga malam, di sujudnya dan lain sebagainya. Yang kedua, jangan bosan untuk terus mengingatkan anaknya, mengarahkan anaknya. Ya, mungkin ada teman-teman dekat yang baik yang kita bisa sampaikan, tapi jangan seolah-olah ngadu, nanti anak nggak terima biasanya. Oh, dia jadi tahu gara-gara orang tua saya. Kadang ada orang yang sengaja nanti saya akan lakukan terus. Kenapa? Terlanjur dilaporkan. Ada seperti itu ya. Jadi yakinlah dengan doa orang tua, maka insya Allah anak ini akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana tips agar Allah mencintai kita dan mengabulkan doa-doa kita? Sudah dibahas ya pekan lalu. Berbagai macam kecintaan, berbagai macam ketaatan itu membuat Allah cinta kepada kita. Terutama amalan-amalan yang wajib. Jadi jaga sholat kita, kemudian kalau wajib zakat kita, puasa kita, haji kita, umroh kita, kemudian tahajud kita, zikir kita, baca Quran kita, sholawat kita, jaga. Semakin banyak kita melakukan ketaatan, semakin mendatangkan kecintaan Allah. Dan doa diantaranya adalah kita yakin, kemudian jauhi barang-barang haram agar doanya dikabul, kemudian khusyuk dalam meminta, kemudian berbaik sangka, kemudian memilih waktu-waktu, kemudian bertawasul dengan nama-nama Allah. Sebutkan nama-nama Allah, ya Rahman, ya Rahim, dan lain sebagainya. Kemudian bertawasul dengan amal soleh. Ya Allah, saya pernah melakukan amal ini. Jika itu ikhlas, ya Allah, maka kabulkan doa saya karena saya sedang butuh terhadap hajat A, B, C, dan seterusnya. Itu diantara kiat agar doanya dikabulkan. Apakah doa ayah sama dahsyatnya dengan doa ibu? Sama, orang tua sama-sama dahsyat. Karena Rasulullah SAW mengatakan doaul walid, doa orang tua, baik ayah ataupun ibu. Bagaimana cara meminta kepada Allah dalam berdoa? Kurang jelas ya, Afan. Bagaimana menghadapi suami yang kasar dan temperamen dan gak pernah ibadah sama sekali, seperti hatinya digelapkan oleh Allah. Kalau saya tegur yang ada malah berantem. Ibadah apa yang dimaksud? Kalau perhatikan ya, kalau suami gak sholat sama sekali, hati-hati. Itu ulama mengatakan kalau sama sekali gak sholat, kufur, terjatuh kepada kemurtadan, berarti sudah gak pantas jadi suaminya. Dan istri berhak untuk menggugat cerai suami yang gak sholat sama sekali. Kalau kadang sholat, kadang sadar, kadang enggak, ya, dan lain sebagainya, maka ini terus dibimbing, kemudian dirangkul, diarahkan, dinasehati, didoakan. Tapi kalau enggak sama sekali, sudah kita nasihati, maka sudah tidak pantas menjadi seorang suami. Wallahu a'lam bishawab. Dalam hal berdoa, kapan kita berdoa dengan mengangkat tangan dan kapan tidak diperbolehkan mengangkat tangan? Secara umum doa dengan angkat tangan, secara umum, ya. Tapi misalnya ketika kita sholat kan nggak angkat tangan, sedang sujud nggak angkat tangan, ya. Tapi bisa angkat tangan saat apa? Saat kunut, angkat tangan. Kemudian kapan angkat tangan lagi? Sebelum sholat misalnya. Kita berdoa di sepertiga malam, kita berdoa di tempat-tempat dan kondisi-kondisi yang mutlak.
Tapi kalau kondisi-kondisi khusus, maka lihat seperti misalnya laki-laki sholat Jumat, itu kan khusus ya, kesempatannya sholat Jumat. Maka ketika Nabi berdoa, apakah sahabat angkat tangan? Kalau nggak ada riwayatnya berarti nggak perlu angkat tangan. Ketika setelah wudhu kan itu kesempatannya khusus. Apakah ada riwayatnya Nabi angkat tangan? Oh nggak ada, maka nggak perlu. Nah, seperti itu ya. Wallahu a'lam. Setelah selesai adzan, apakah angkat tangan? Oh enggak. Nabi baca doa adzan enggak angkat tangan, berarti enggak perlu. Wallahu a'lam. Yang terakhir, mohon doanya Ustadz, saya sulit sholat subuh. Kok bisa? Tapi pengajian datang ya. Mungkinkah saya terhindar dari kebaikan? Saya harus pindah rumah. Kalau di rumah sulit bangun subuh. Baik. Mungkin sulit sholat subuh di sini terlambat mungkin ya. Mungkin saya berbaik sangka. Jadi sholat subuhnya suka kesiangan mungkin. Bukan gak sholat subuh. Karena kalau pertanyaannya saya gak sholat subuh, maka ibu atau siapapun bangun jam berapapun dia sadar langsung sholat subuh. Sekalipun terlambat. Jangan kemudian jadi gak sholat gara-gara terlambat ya. Kemudian ya kalau benar dia nggak sholat subuh, benar ini sifat munafik, ya sifat kemunafikan ada pada dirinya. Saya harus pindah rumah kalau di rumah sulit bangun subuh. Ya silahkan pindah rumah. Kalau itu urusan pribadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Apa yang disampaikan dan ilmunya bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita ini punya iman yang menghantarkan kita cinta kepada Allah dengan cinta yang sesungguhnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita adalah hamba-hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang dijauhkan dari murkanya. Dijauhkan dari segala keburukan petaka dunia dan akhirat. Dan Allah mudahkan kebaikan-kebaikan untuk kita sehingga hidup kita penuh dengan keberkahan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.